Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada Allah kita bersyukur dan kepada Nabiullah Muhammad SAW kita bersalawat. Baik, kami dari kelompok 9 akan mempresentasikan hasil observasi kami yang berjudul Peran Komunikasi Humas Sekolah dalam meningkatkan partisipasi masyarakat di MTS DDI Lonrong. Adapun latar belakangnya, di mana Humas merupakan bagian yang sangat penting dalam suatu lembaga keterbukaan informasi saat ini, di mana masyarakat atau publik sudah semakin kritis terhadap pemerintahan. Maka, peran Humas sangat penting sebagai layanan publik untuk memberikan informasi yang jelas dan sesuai fakta yang ada di lembaga tersebut. Nah, dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2002 Pasal 3 tentang Sistem Pendidikan Nasional menyatakan bahwa partisipasi masyarakat merupakan sebuah kontribusi dari orang-orang melalui pemikiran, ide, gagasan, atau melalui tenaga jasmaninya yang memang seharusnya dapat memberikan pengaruh terhadap ujung tombak peningkatan mutu pendidikan. Untuk mewujudkan hubungan yang harmonis antara lembaga pendidikan dan masyarakat, maka diperlukan komunikasi humas yang baik. Dengan komunikasi yang baik, maka sekolah dapat berjalan lebih efektif dan efisien, serta membuahkan hasil yang maksimal. Sehingga hubungan yang harmonis ini akan membentuk saling pengertian antara sekolah, orang tua, masyarakat, dan lembaga-lembaga lainnya yang ada di masyarakat. Saling membantu antara sekolah dan masyarakat karena mengetahui manfaat, arti, dan pentingnya peran masing-masing. Kerjasama yang erat antara sekolah dengan berbagai pihak yang ada di masyarakat. Rendahnya partisipasi masyarakat dalam lembaga pendidikan menjadi salah satu masalah dalam peningkatan mutu pendidikan. Penyebabnya bukan karena mereka tidak mau ikut serta dalam lembaga pendidikan, tetapi banyak di antara mereka yang belum mengerti akan kewajiban serta bentuk peran masyarakat terhadap peningkatan mutu pendidikan. Untuk mewujudkan hubungan yang harmonis antara lembaga pendidikan dengan masyarakat, maka diperlukan komunikasi sekolah yang baik. Nah, adapun rumusan masalahnya di sini terbagi menjadi dua. Yang pertama, bagaimana peran komunikasi humas sekolah, dan yang kedua, bagaimana meningkatkan partisipasi masyarakat di MTS DDI Lonrong. Nah, adapun tujuan atau manfaatnya yaitu untuk mengetahui peran komunikasi humas sekolah. Nah, dan untuk mengetahui peningkatan partisipasi masyarakat di MTS DDI Lonrong. Landasan teori, bagian yang pertama adalah kajian pendahulu, di mana Rahmatullah 2020 dalam skripsinya berjudul Peran Manajemen Humas dalam Meningkatkan Partisipasi Masyarakat di MTS Negeri 2 Lamongan. Hasil penelitiannya adalah pelaksanaan manajemen humas sesuai perencanaan, di mana tugas humas untuk memberikan pelayanan dan informasi, menyediakan sarana dan prasarana yang memadai. Nah, menurut Muhammad Mujib 2019 dalam skripsinya berjudul Peran Manajemen Hubungan Masyarakat dalam Meningkatkan Partisipasi Masyarakat di SMP Negeri 12 Surabaya, dan hasil penelitiannya adalah pengendalian yang dilakukan terhadap proses kegiatan dan hasil kegiatan humas. Partisipasi masyarakat di SMP Negeri 12 Surabaya difasilitasi dan digelang oleh komite sekolah. Partisipasi masyarakat dalam bentuk pengambilan keputusan, pelaksanaan program, pengambilan manfaat, dan evaluasi. Nah, adapun menurut Siti Hadijah 2019 dalam skripsinya berjudul Manajemen Hubungan Masyarakat dalam Meningkatkan Partisipasi Masyarakat di SMP Negeri 1 Sempit, Kota Wiringin Timur, dan hasil penelitiannya adalah manajemen pelayanan kegiatan humas di SMP Negeri 1 Sempit mengikut sertakan personel sekolah dalam semua tahap kegiatan humas, dan juga melibatkan kepala sekolah dan koordinator dalam memonitoring
dan mengontrol pelaksanaan agar pelaksanaan tersebut bisa berjalan sesuai rencana program kerja dengan mencatat kendala yang dihadapi di lapangan, selanjutnya dijadikan sebagai agenda perbaikan di tahun mendatang. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Di sini saya akan melanjutkan pemaparan materi mengenai kajian pustaka. Langsung saja, yang pertama yaitu mengenai peran komunikasi humas sekolah. Humas sekolah atau biasanya wakil kepala sekolah juga memiliki peran yang sangat besar dalam pengelolaan sekolah. Selain mempromosikan program-program sekolah kepada orang tua peserta didik atau masyarakat, humas juga berperan dalam menegakkan citra sekolah agar tidak menimbulkan kesalahan dalam memahami dan memaknai sekolah. Peran humas sebagai pengkomunikasi secara individu. Pendidik yang ditugasi menjadi humas sekolah harus memiliki kemampuan dalam komunikasi, baik lisan maupun tulisan, langsung maupun tidak langsung, melalui media cetak ataupun elektronik. Adapun tujuan dari humas sekolah yaitu yang pertama meningkatkan kerjasama antar warga sekolah atau pendidik dan peserta didik. Yang kedua yaitu meningkatkan kerjasama antar sekolah dengan masyarakat sekitar, sehingga masyarakat merasa memiliki dan bertanggung jawab atas keberadaan sekolah di lingkungannya. Adapun fungsi humas sekolah adalah yang pertama menjalin relasi yang baik antara orang tua peserta didik sebagai pengguna dengan sekolah. Yang kedua mendukung kegiatan-kegiatan pengelolaan sekolah dalam upaya mencapai tujuan bersama. Dan yang ketiga yaitu menyebarkan informasi keberhasilan program sekolah baik akademik maupun non-akademik dan intrakurikuler, ekstrakurikuler. Yang kedua yaitu meningkatkan partisipasi masyarakat. Menurut Narayan tahun 1995, partisipasi masyarakat adalah proses sukarela yang dilakukan seseorang atau kelompok masyarakat untuk mempengaruhi atau mengontrol pengambilan keputusan yang berkenaan dengan hidup mereka. Adapun bentuk-bentuk partisipasi masyarakat adalah yang pertama finansial, di mana finansial ini mengenai urusan keuangan. Dalam bentuk ini masyarakat sumber keuangannya berasal dari pemerintah. Namun yang lebih diharapkan adalah swadaya masyarakat itu sendiri untuk memajukan proses belajar yang dikelola. Yang kedua yaitu mengenai proteksi. Perlunya masyarakat belajar tidak bisa lepas dari adanya perlindungan baik hukum maupun proses pelaksanaannya. Hasil produk juga harus dapat bersaing dan memenuhi kebutuhan yang diharapkan. Yang ketiga yaitu moral. Masyarakat yang mampu membedakan tentang baik buruk yang diterima umum mengenai pembuatan, sikap, kewajiban, akhlak, budi pekerti, dan susila. Yang keempat yaitu akademik. Bentuk partisipasi ini bersifat ilmu pengetahuan yang dapat disumbangkan oleh masyarakat untuk pelaksanaannya dari proses pembelajaran dan tujuan yang diinginkan, sehingga sekolah yang diharapkan oleh masyarakat dapat bermutu. Yang kelima yaitu kurikulum. Kurikulum merupakan susunan rencana pelajaran atau perangkat pembelajaran yang diajarkan pada lembaga pendidikan. Yang keenam yaitu sumber belajar. Orang yang dapat dijadikan tempat bertanya tentang berbagai pengetahuan, dalam hal ini bersumber dari masyarakat setempat, sekolah atau pendidikan dilaksanakan. Yang ketujuh yaitu ilmu teknologi. Dengan adanya ilmu teknologi harus menjadi partisipasi dalam membentuk masyarakat belajar.
Yang kedelapan yaitu kelembagaan, manajerial, dan kepemimpinan. Lembaga yang dipimpin seorang manajer atau kepala sekolah dalam pendidikan dengan tugas untuk membentuk program kerja masyarakat belajar yang diinginkan. Dengan berbagai bentuk partisipasi yang telah dijelaskan tadi, maka bentuk partisipasi dapat dibagi menjadi dua kelompok, yaitu bentuk partisipasi yang diberikan masyarakat secara nyata dan juga bentuk partisipasi yang diberikan masyarakat secara tidak nyata. Di mana bentuk partisipasi yang nyata misalnya berupa uang, harta, benda, tenaga, dan keterampilan. Sedangkan bentuk partisipasi yang tidak nyata adalah berupa partisipasi buah pikiran, partisipasi sosial, pengambilan keputusan, dan partisipasi representatif. Adapun kisi-kisi instrumen yaitu variabel pertama mengenai peran komunikasi humas sekolah. Adapun indikatornya, yang pertama yaitu humas sekolah dalam menjalankan program kerja. Yang kedua, kerjasama sekolah dengan masyarakat. Yang ketiga, media penyebaran informasi. Variabel kedua yaitu mengenai meningkatkan partisipasi masyarakat. Adapun indikatornya yaitu yang pertama, bentuk partisipasi masyarakat. Yang kedua, keterlibatan masyarakat dalam lembaga pendidikan. Terima kasih. Bismillahirrohmanirrohim. Selanjutnya, saya akan melanjutkan hasil penelitian kelompok kami. Yang pertama, humas sekolah dalam menjalankan program kerja humas sekolah sebagai fasilitator komunikasi bertindak sebagai perantara dan membantu menciptakan dengan menjalin hubungan dengan masyarakat mengenai program-program yang akan dijalankan. Hal ini sebagaimana yang diungkapkan oleh Bapak Edi Taslim selaku Wakil Kepala Sekolah di bidang Humas MTs Tidai Lonrong. Kami berkomunikasi kepada masyarakat mengenai program yang kami jalankan sehingga masyarakat mempunyai minat untuk menyekolahkan anaknya di madrasah kami. Adapun program madrasah kami yaitu program penerimaan peserta didik baru, di mana program ini semua calon peserta didik seragam sekolah madrasah yang menanggungnya. Sebagaimana yang diungkapkan oleh Bapak Dales selaku Kepala Madrasah di MTs Tidai Lonrong. Selain program tersebut, madrasah kami melakukan kegiatan ekstrakurikuler berupa kegiatan pramuka dan palang merah remaja. Di sini anak-anak dibina dengan baik sehingga dalam kegiatan kepalang merahan tingkat kabupaten anak-anak kami sering mendapat juara. Sebagaimana yang diungkapkan oleh Nur Anissa yang merupakan salah satu peserta didik kelas 7 MTs Tidai Lonrong, program yang dijalankan oleh madrasah sangat terencana, sistematis dan realistik sehingga program yang dijalankan berjalan dengan baik. Berdasarkan hasil observasi kelompok kami mengenai humas sekolah dalam menjalankan program kerja di MTs Tidai Lonrong, memang menjalankan program tersebut di mana kami melihat jurnal penerimaan peserta didik baru bahwa seragam sekolah biaya ditanggung oleh madrasah, dan kami juga melihat prestasi yang telah diraih oleh siswa-siswi MTs Tidai Lonrong. Yang kedua, kerjasama antar sekolah dengan masyarakat. Seluruh proses kegiatan yang direncanakan dan diusahakan secara bersungguh-sungguh untuk mendapat simpati dari masyarakat sehingga kegiatan operasional sekolah atau pendidikan semakin efektif dan efisien demi tercapainya tujuan yang telah ditetapkan. Hal ini sebagaimana yang diungkapkan oleh Bapak Edi Taslim selaku Wakil Kepala Sekolah di bidang Humas MTs Tidai Lonrong. Bentuk kerjasama sekolah dengan masyarakat yaitu kami melakukan kerjasama dengan lembaga masyarakat, misalnya kami mengundang lembaga masyarakat untuk menghadiri kegiatan yang diselenggarakan oleh madrasah, membantu wilayah lingkungan madrasah dalam kegiatan sosial dan kegiatan keagamaan lainnya. Sebagaimana yang diungkapkan oleh Bapak Dales selaku Kepala Sekolah MTs Tidai Lonrong, bentuk kerjasama lainnya yaitu penggunaan fasilitas bersama. Berbagai fasilitas yang tidak dimiliki oleh madrasah mungkin saja terdapat dan dimiliki oleh lembaga lain, maka kami membangun kerjasama dengan pemilik fasilitas tersebut. Berdasarkan hasil observasi kelompok kami mengenai kerjasama madrasah dengan masyarakat di MTs Tidai Lonrong, pada saat kami berada di lokasi, kami melihat bahwa MTs Tidai Lonrong melakukan kerjasama dengan masyarakat, di mana kami melihat bahwa
peserta didik melakukan kegiatan sosial di wilayah lingkungan madrasah dan menggunakan fasilitas yang tidak dimiliki madrasah, misalnya lapangan olahraga voli. Yang ketiga, media penyebaran informasi. Humas dan media penyebaran informasi merupakan mitra yang saling menguntungkan, penting dan tidak terpisahkan. Selain itu, media informasi merupakan sebuah sarana untuk berkomunikasi atau menyampaikan informasi sehingga dapat diketahui oleh masyarakat. Hal ini sebagaimana yang diungkapkan oleh Bapak Edi Taslim selaku Wakil Kepala Sekolah di bidang Humas MTs Dedai Lonrong. Media yang digunakan di mana dalam penyampaian informasi MTs Dedai Lonrong yaitu media cetak dan media online, di mana informasi yang disampaikan mengenai kegiatan-kegiatan madrasah dan keunggulan MTs Dedai Lonrong sebagai mana yang diungkapkan oleh Asniar yang merupakan salah satu peserta didik kelas 8 MTs Dedai Lonrong. Madrasah yang menyampaikan informasi kegiatan yang dilakukan, misalnya ekstrakurikuler, kemudian madrasah kami yang memenangkan perlombaan tersebut, maka madrasah mempublikasikan kemenangan tersebut sehingga informasi dapat diketahui oleh masyarakat berdasarkan hasil observasi kelompok kami mengenai media penyebaran informasi di MTs Dedai Lonrong. Pada saat kami berada di lokasi, kami melihat bahwa MTs Dedai Lonrong menggunakan media cetak dan media online untuk mempublikasikan informasi, serta di MTs Dedai Lonrong mempunyai humas yang ahli IT yang dapat mengoperasikan teknologi dengan baik. Yang keempat, bentuk partisipasi masyarakat. Partisipasi masyarakat dengan lembaga pendidikan merupakan seluruh proses kegiatan yang direncanakan dan diusahakan secara sengaja dan bersungguh-sungguh, disertai pembinaan secara kontinu berkelanjutan untuk mendapatkan simpati dari masyarakat pada umumnya. Simpati masyarakat akan tumbuh. Hal ini sebagaimana yang diungkapkan oleh Bapak Dalle selaku Kepala Sekolah MTs Dedai Lonrong. Bentuk partisipasi masyarakat di madrasah ini saling mengawasi perilaku anak didik kami baik di waktu pelajaran maupun di luar jam pelajaran, sehingga kami dimudahkan untuk melakukan pembinaan sebagaimana yang diungkapkan oleh Bapak Edi Taslim selaku Wakil Kepala Sekolah di bidang Humas MTs Dedai Lonrong. Dengan bentuk partisipasi masyarakat madrasah ini yaitu adanya sumbangan masyarakat ketika kami menghadapi ujian nasional dan ujian sekolah. Mereka membantu pengadaan komputerisasi berdasarkan hasil observasi kelompok kami mengenai bentuk partisipasi masyarakat dengan MTs Dedai Lonrong. Kami melihat bahwa masyarakat menunjukkan pengertian pada keikutsertaan mereka dalam kegiatan lembaga. Yang kelima, keterlibatan masyarakat dalam lembaga pendidikan. Keterlibatan masyarakat untuk dalam lembaga pendidikan ini menjadi acuan semangat bagi lembaga pendidikan untuk terus memperbaiki kualitas pendidikan. Karena bagaimanapun proses pendidikan itu tidak hanya terjadi di lembaga pendidikan tetapi di lingkungan masyarakat. Hal ini sebagaimana yang diungkapkan oleh Bapak Dalle selaku Kepala Sekolah MTs Dedai Lonrong bahwa MTs Dedai Lonrong berdampingan dengan sekolah SMP 2 Pondre. Hal ini sebagaimana masyarakat lebih memilih sekolah negeri daripada sekolah swasta, dan sebagian masyarakat juga melihat kondisi sekolah MTs Dedai Lonrong belum memungkinkan sehingga tidak ingin menyekolahkan anaknya di sekolah ini, sebagaimana yang diungkapkan oleh Bapak Edi Taslim selaku Wakil Kepala Sekolah MTs Dedai Lonrong. Sebagaimana masyarakat memandang sebelah mata madrasah kami dan masyarakat setempat juga belum mengenal peran mereka dalam mendukung proses kegiatan yang ada di madrasah ini, serta rendahnya partisipasi sebagian masyarakat dalam lembaga pendidikan menjadi salah satu masalah dalam lembaga. Berdasarkan hasil observasi kelompok kami mengenai keterlibatan masyarakat dalam lembaga pendidikan di MTs Dedai Lonrong, pada saat kami berada di lokasi tersebut, kami melihat bahwa MTs Dedai Lonrong memang keterlibatan masyarakat masih sangat rendah, sehingga hal ini merupakan salah satu masalah dalam meningkatkan mutu pendidikan. Hal ini menyebabkan bukan karena mereka tidak mau ikut serta dalam lembaga pendidikan, tetapi banyak di antara mereka yang belum mengerti akan kewajiban serta bentuk peran masyarakat. Terima kasih.